Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Alif Production. Kali ini Alif Production akan membahas seputar dunia per-Androidan ya. Masih berdunia Android. Nah, kali ini adalah tentang lomba kreativitas siswa ya. Ini namanya ya. Di bidang Android tentunya ini dari Alif sudah dapat soalnya di tahun 2023 ya. Nanti ini akan kami bahas step by step, misalkan dari bikin halaman landing page-nya dan seterusnya. Nah, kali ini akan kita bahas ya, step by step bagaimana bikin aplikasi yang dilombakan. Di sini adalah tentang SMK, export ya, bikin export, dimana dibutuhkannya IDE-nya adalah Android, programmingnya Java atau Kotlin, dan targetnya adalah API 27. Kalau nggak salah itu Oreo ya. Kalau nggak salah, nanti kita buka di Android Studio-nya. Kenapa kami membuat seperti ini? Karena kami lihat di YouTube itu belum ada yang bahas, jadi semoga ini bisa membantu. Mungkin ada anak-anak yang setelah selesai lomba penasaran sebenarnya bagaimana sih cara membuatnya dan sebagainya. Nah, di sini kami memakai Android Studio yang terbaru di tahun ini ya, di tahun 2024, yaitu IDE-nya pakai Iguana. Karena untuk penjelasan bagi pemula ya, di sini kami tekankan untuk pemula. Bagi yang sudah memahaminya bisa skip terlebih dahulu karena yang kami buat ini untuk pemula. Syaratnya ya, pertama anak-anak sudah paham tentang layout ya, atau bisa ikuti buku yang pernah kami tulis ya tentang Android dasar. Di sini akan kami pakai relative layout dan linear layout seperti itu, biar nggak terlalu melebar dan yang difokuskan itu aja ya, nggak banyak yang mungkin memorinya ya. Jadi harapan kami ini bisa menjadi acuan bagi anak-anak atau rekan-rekan yang mau belajar. Studi kasusnya adalah lomba LKS ya di tahun 2023. Apakah di tahun 2024 ini akan dibahas? Ya, akan kami bahas nanti setelah kami mendapat soal ya, dari mungkin ada SMK yang memberi kami soal, nanti akan kami bahas seperti itu. Nah, ini Android Studio-nya yang saya pakai Iguana. Yang pertama kita lakukan adalah bikin project-nya. Oke, nah di sini saya pilih empty ya. Sini font and tablet. Kita pilih empty, klik next. Nah, di sini saya kasih nama export. Export gini, terus ini jangan example ya. Package name. Misalkan com SMK-nya apa? SMK HB Alif misalkan ya. Kenapa sih nggak boleh example? Ini kalau teman-teman pakai package com.example, ketika nanti upload ke Play Store itu akan di reject karena narasi atau keyword example itu tidak boleh diupload ke Play Store seperti itu. Jadi ini adalah ID, package name ini adalah ID yang akan dikenali, ID unik ya, dari sekian banyak aplikasi yang ada di dunia ketika diupload ke Play Store. Kemudian sesuai dengan prasyaratnya adalah API 27. Di sini minimumnya saya Oreo ya, benar. 27, ini penyimpanannya di sini. Ini saya pakai Kotlin aja ya untuk configuration-nya. Adapun nanti pakai Java ya di implementasinya, nanti tidak apa-apa, nanti bisa switch sebenarnya. Di sini saya pakai Java aja agar penjelasannya lebih gampang. Adapun nanti mau Kotlin tinggal di convert aja sebetulnya. Seperti itu, kita klik. Oke, sembari kita tunggu untuk membuat activity pertama, biasanya namanya main activity, dan defaultnya untuk Android Studio yang terbaru dia pakai Jetpack Compose. Jetpack Compose itu apa? Salah satunya yaitu yang bisa saya jelaskan adalah dia ada fitur mendesain layout dari logic ya. Jadi buat layout itu dari file logicnya, file Kotlinnya. Nah, di sini saya tidak akan pakai Jetpack Compose biar gampang penjelasannya. Saya akan pakai cara yang biasa aja. Saya pakai Java, di mana saya akan buat activity baru. Standarnya kan yang namanya activity itu terdiri dari dua file ya.
file layout dan file logic. Nah kalau di Jetpack Compose itu cuma satu file aja, jadi ngoding layoutnya itu di file logicnya, seperti itu. Oke, kita tunggu sembari dia menggradle Android Studio-nya. Oke, ini tergantung dari koneksi internet nggih. Karena di tempat saya hanya bandwidth-nya 15 Mbps. Ya, seperti ini. Kalau mungkin teman-teman yang 100 Mbps atau 50 Mbps lebih cepat dari tempat kami ya. Oke, kita tunggu. Nanti kalau teman-teman lihat di YouTube ini bisa dicepetin ya. Kalau merasa lama ini tidak akan saya potong. Jadi mungkin terlihat agak panjang nanti videonya. Nah, sembari saya ini udah muncul nih logiknya. Nah, inilah yang dinamakan Jetpack Compose. Ini adalah composable, sebuah function yang gunanya untuk menata layout. Nah, ini text itu adalah text view. Jadi di yang terbaru, Android Studio terbaru itu nata layoutnya di sini di logiknya. Keunggulannya adalah akan jelas memori aplikasi akan berkurang dan renderingnya akan lebih nggak berat, lebih ringan kalau pakai Jetpack Compose. Tapi kalau itu untuk yang baru mengenal Android akan kesusahan untuk memahaminya, seperti itu. Nah, di sembari menunggu, untuk pertemuan pertama ini saya akan bahas tentang landing screen. Nah, seperti ini yang diminta. Ya, layoutnya dulu. Landing screen ditata layoutnya dulu. Nah, pertemuan selanjutnya di part kedua baru akan saya bahas naik logiknya. Seperti, nah logiknya di sini backendnya pakai file yang kasih panitia ya. Dia pakai .NET kalau nggak salah ini. Swagger, nanti ada dokumentasinya. Nanti tinggal teman-teman baca ya. Oke. Belum selesai. Dan laptop yang saya gunakan adalah Core i5 ThinkPad T420, RAM-nya 8GB, ya, pakai SSD, dan harusnya lebih besar sih kalau running Android Studio, karena nanti kalau pakai emulator agak berat ya, minimal ya 16GB lah. Ini punya saya 8GB. Tidak apa-apa, nanti kita coba running ya di emulatornya, emulator bawaannya si Android Studio. Memang berat ya. Oke, kita tunggu, masih gradle ini. Indikatornya bisa dilihat di sini. Untuk asetnya teman-teman kan teman-teman sekolah sudah dapat ya filenya. Nanti di layout yang pertama itu seperti ini. Oke, saya akan ngambil semuanya dari sana, dari aset sini ya. Nah, saya pakai ini karena yang dikasihnya ini ya. Kemudian logo aplikasinya tinggal ganti aja. Ini logo aplikasinya, nanti dimasukkan aja. Kita belum selesai. Oke, sudah selesai. Nah, ini udah selesai. Sekarang kita buat satu activity baru ya. Nah, saya jelaskan dulu. Untuk logic ini ada di sini, di Kotlin plus Java. Ada 3 folder. Nah, yang kita ulik cuma di sini. Sedangkan ini dan ini gunanya nanti untuk unit test. Seperti itu. Jadi unit test pakai ini. Ada 2 jenis ya, tidak akan saya jelaskan di sini. Saya hanya akan fokus ke sini. Oke. Di sini saya akan klik kanan.
new activity, saya akan pilih empty activity. Nah, di sini untuk bikin itu kan namanya splash ya, splash screen biasanya namanya splash activity. Ini duanya saya hilangkan. Saya pilih Java seperti itu, saya klik finish. Oke, kita tunggu sembari Android Studio menggenerate filenya. Nah, karena ini kita pakai activity ya, nanti akan muncul folder baru layout ini ya. Gitu. Kalau pakai Jetpack Compose ini nggak ada, folder layout ini nggak ada. Seperti itu. Karena layoutnya sudah masuk di logicnya, ngodingnya, jadi satu file. Kalau ini kan kita pisahkan antara logic dengan layout, seperti itu. Oke. Nah, sembari itu, yang pertama kita lakukan adalah ini ada color ya. Color ini kita masukkan dulu ke bagian color ya. Ini saya copy. Saya masukkan di bagian color. Di bagian mana? Di bagian values ada kata-kata color. Nih. Oke. Ini saya copy aja ya, Ctrl D ya. Maaf. Saya copy, ada tiga warna ya, maaf. Ctrl C. Yang pertama adalah warna apa ini? Warna biru ya, biru tua. Saya akan copy ini, biru tua. Di sini. Ini saya namai biru tua. Kemudian ungu. Ini kalau videonya kepanjangan nggak apa-apa ya, walaupun ini baru layout, bahas layout aja ya, belum yang lain ya. Jadi kenapa saya pisah-pisah biar nggak terlalu panjang videonya. Jadi kalau ada beberapa teman-teman yang kalau kepanjangan nanti malah ngantuk ya. Jadi mohon maaf kalau ini kepanjangan. Ini makanya saya pecah, ini hanya bahas landing screen aja dulu, splash screennya. Oke, sudah biru tua, ungu, putih. Nah, selanjutnya kita ke ini activity splash ya. Ini kan logicnya, ini layoutnya. Nah, kita akan bahas di sini. Saya pilih ini split, kemudian ini saya enter. Saya tidak akan pakai constraint. Kenapa? Ya, pertama untuk awam itu agak susah. Saya akan bahas, sebenarnya kalau constraint itu kita bisa mengurangi renderingnya jadi banyak ya, jadi lebih ringan sebenarnya, lebih soft untuk aplikasi. Tapi di sini saya hanya pakai nanti gabungan antara relatif sama linear layout seperti itu. Oke, di sini sesuai contoh, di sini backgroundnya adalah seperti ini. Maka saya ambil dulu asetnya, ini saya copy, saya pastekan ke sini. Untuk gambar itu taruhnya di drawable ya, paste. Ini background landing misalkan ini. Oke. Kalau sudah, di sini panggil properti background, ini drawable background landing seperti itu. Kok tidak sama seperti di contoh ya? Contoh seperti ini. Nah, karena saya asetnya dapatnya seperti ini, saya nggak dapat aset yang ini ya. Jadi saya sesuaikan aja. Oke. Kemudian di sini ada dua tombol, sign in dan sign up. Oke. Di sini saya akan panggil komponen anak ya. Jadi komponen orang tua yang berperan sebagai komponen anak di sini ya. Jadi sini match parent. Ini konten aja. Saya taruh dia di
bawah ya, parent true, biar dia ke bawah sini, karena kan dia mintanya ke bawah. Kemudian di sini saya kasih orientasinya yang ada di komponen linear related itu ke bawah, karena tombolnya kan ke bawah bukan menyamping. Kemudian ada 2 tombol button, saya kasih match parent aja, terus wrap content, oh maaf malah harus di dalam tanda petik ya, bukan di luar tanda petik. Wrap content seperti ini. Kemudian saya kasih ID button apa tadi, sign in, kemudian teksnya sign in. Oke. Nah, kemudian ini ada kuning. Ini karena kalau kita lihat di sini kita harus masukkan dia ke tempat khusus untuk menyimpan string ya. Kenapa sih harus seperti itu? Karena nanti ketika ada penerjemahan itu lebih enak, dia ngumpul di satu tempat di sini nih. Ya, ini nama variabelnya ini value-nya. Kita klik OK. Seperti ini. Jadi nanti dia kesimpan di sini. Nah, seperti itu. Saya kembali ke sini. Oke, ini kemudian ini saya copy aja. Bawahnya. Oke. Ini send up. Ini nama variabel send up. Kita tunggu. Ini belum ada ya, nama string itu kita alt enter aja. Nah, ini value-nya adalah send up. Klik OK. Oke. Nah, kemudian kan dia terlalu nempel bawah ya. Kita di komponen orang tuanya kita kasih margin bottom ya. Misalkan 30 dp misalkan. Biar dia naik. Oke, kalau kurang tambah lagi misalkan 50. Nah, segini aja cukup deh. 50. Nah, samping-sampingnya kita kasih margin right 30 dp, coba segitu. Margin left 30 dp. Nah, seperti ini. Seperti itu. Kemudian kita lihat di sini kan bentuknya membulat, rounded, warna ungu, warna biru. Oke. Agar rounded kita harus bikin file apa ya? File layout ya untuk tombol itu. Nanti file layout itu nanti kita setting sebagai background tombol tersebut. Caranya bagaimana? Caranya bikinnya di sini di drawable. Klik kanan, new. Teman-teman pilih yang ini. Oke. Ini teman-teman misalkan namanya rounded button ya, atau kasih nama rounded button. Apa ini? Yang ini biru, biru ungu ya, pertama kan ungu. Oke, terus ini shape, bentuknya shape, ketik oke. Oke, ntar gini, sorry. Oke, kemudian di sini akan saya setting untuk warna dan apa namanya, cornernya. Corner, maaf, harus di tag dulu. Corner ini saya tutup. Radius misalkan kita bikin 20 dp ya. Kalau nanti kepanjangan ya, kebelokan ya, kita kecilin aja. Terus solidnya, solid itu warna backgroundnya, tutup. Ini tadi yang atas itu ungu ya. Add color ungu. Ungu ya, oh ya ungu. Ungu, benar, ungu. Nah,
Sudah nih ya. Sekarang kita panggil dia di sini, background, dia drivable rounded button ungu. Nah, seperti ini jadinya. Seperti ini rekan-rekan. Nah, seperti itu ya. Nah, sekarang kita untuk yang bawahnya, yaitu sesuai di soal seperti ini, ada baris putihnya. Oke, saya ke sini, saya copy, saya paste aja di sini ya. Ini rounded button biru ya, seperti ini. Rounded button biru ini bukan ungu tapi biru tua, kemudian kasih garis yaitu stroke, bukan stroke penyakit ya, colornya putih ya, terus ketebalannya 2 dp. dp itu densitas pixel ya. Seperti itu. Kemudian kita tarik sebagai background untuk yang send up. Drivable biru ini ya. Oke, seperti ini. Oke, kemudian ini karena teksnya masih hitam, kita panggil teks colornya putih. Ini juga sama, colornya kita pilih putih seperti itu. Kemudian biar dia berjarak, kita kasih margin bottom ya, yang paling bawah, margin bottom lagi, margin top misalkan 20 dp biar dia misah ya. Seperti ini. Terus yang ini jangan kepanjangan ya, ini nempel ini kan nggak sesuai dengan contoh ya. Ini kita misalkan 30 aja deh. Oke teman-teman, sudah jadi layoutnya sesuai dengan yang dicontoh. Seperti itu rekan-rekan yang bisa kami bahas di pertemuan pertama untuk landing screen ya. Jadi sesuai, kami akan ngikutin ini layout dulu, kemudian di sini ketika user menekan tombol sign, maka user akan pindah ke halaman sign in. Ketika sign up akan pindah ke halaman sign up. Jadi nanti bikin layout lagi, tetap ada logiknya di sini ya. Seperti itu rekan-rekan yang bisa kami sampaikan. Jika ada pertanyaan bisa di kolom komentar atau kontak di nomor kontak kami ya. Seperti itu yang bisa kami sampaikan. Kalau ada salah-salah kata kami mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.